Haleluya. Mari kita menghampiri tata hadiratnya pagi hari ini, Bapak Ibu yang di rumah di mana saja berada. Kita siapkan hati kita. Terima kasih, biar kami menyembah Tuhan. Biarkanlah menyembah Bapa dengan puisi yang indah. Biarkanlah menyembah. Terima kasih Tuhan. Berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan, amin Tuhan. Kami hampiri hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang indah, biarkanlah menyembah. Berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah aku menyembah. Melekat dengan puisi yang indah. Biarkanlah aku menyembah. Berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah. Melekat dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah. Amin. Hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Dengan kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Bapa, sungguh kami bersyukur pagi ini kami hampiri hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami pagi ini Tuhan. Kami datang mengucap syukur atas hari-hari yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami pagi hari ini. Layakkan kami Tuhan mengambil tata hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami persilakan Roh-Mu sendiri yang beracara pagi hari.
Lawati setiap kami pagi hari ini Tuhan. Lawati setiap kami Tuhan. Yang ada satupun kau lewatkan Tuhan. Roh Kudus yang take over pagi hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Urapi setiap kami yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Memberkati Tuhan yang dilayani dan kami yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan. Terus hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Untuk mengajar sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Membawa kami untuk mengerti Tuhan. Menanti kedatangan-Mu yang kedua kali yang sungguh tidak lama lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan semua yang siap diberkati pagi hari ini berkata, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Pagi yang luar biasa pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita masuk dalam baiknya. Amin. Haleluya. Kalau Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga, Dia pulang ke rumah Bapa untuk menjadikan tempat bagi kita. Haleluya. Dan Dia janji mengirimkan seorang penolong bagi kita. Anggur baru tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Haleluya. Api kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Amin. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi bajinya. Setiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya, amin. 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 Yes, amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi bajinya. Setiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Amin, amin. Setiap kita yang terima api dari surga dikasih misi untuk beritakanlah Amin. kepada dunia bahwa Yesuslah Raja dari segala raja. Amin. Amin. Haleluya. Kalau Roh Allah dalam hidup kita, maka kita akan menari seperti Daud menari. Amin. Haleluya. Mari kita menari semua Bapak Ibu di mana saya berada, di rumah di mana saja. Haleluya. Pada minggu pagi yang luar biasa ini. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Mari kita goyang buat Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Hey. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak menari. Amin. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Bukan menari.
di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Amin. Roh Allah, amin. Haleluya. menari Seperti daun menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari, bukan menari seperti daun menari, bukan menari. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saat yang terindah bagi kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bentuk kami Tuhan, ajar kami, didik kami seperti Engkau Yesus. Ini kerinduan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu didik kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamah siang hari, ubah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan iman. Amin Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus.
Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa. ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, Jadikan kami sesuai dengan firman. Amin Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam surga yang mulia, kami ucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dari awal sampai pertengahan ini Tuhan. Jadikan pujian ini menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Dan sekarang Tuhan turunkan atas kami kuasa Roh Kudus-Mu, saat kami boleh mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan siap untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengar dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, urapi kami semua di tempat ini. Urapi kami semua yang mendengar dan yang melakukannya Tuhan. Karena kami tahu dan kami mengandalkan firman Tuhan, maka kami diberkati Tuhan. Saat kami mengandalkan firman Tuhan, kami diberkati, kami dilindungi, kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saat yang terindah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Saat ini, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan Yesus, di mana hari-hari ini merupakan hari spesial. Kita sedang memperingati akan penantian pencurahan kuasa Roh Kudus, yang sebelumnya Tuhan Yesus dia naik ke surga dengan diiringi dilihat oleh para murid-muridnya. Sebab itu sebelum kita melanjut akan firman Tuhan ini, saya akan membacakan di dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, saya akan bacakan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih ke dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan, di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini disaksikan oleh murid-muridnya.
Puji Tuhan, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, seorang bisa naik ke surga. Tetapi dengan firman Tuhan, pada awal-awal, pada zaman-zaman perjanjian lama, ada juga orang yang naik ke surga, tetapi tidak dilihat dengan secara jelas. Yaitu kalau saudara bisa membaca di dalam kitab Kejadian itu, yang namanya Henokh, ya. Yang namanya Henokh, dia diangkat hidup-hidup ke surga. Dia diangkat hidup-hidup ke surga, Henokh yang umurnya ratusan tahun itu. Dan berikutnya juga, kalau saudara melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja atau dalam kitab 1 Raja-Raja, di situ dikatakan bahwa Elia naik ke surga dengan dihampiri dengan sebuah kereta kencana, ya, yang berapi, ya. Dengan kereta yang berapi itu Elia naik ke surga. Puji Tuhan. Jadi sebelumnya ada juga orang-orang yang naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia sudah berbicara bahwa dia akan mati dan bangkit, hari ketiga dia akan bangkit dan dia akan naik ke surga. Dan kenapa dia naik ke surga? Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga naik ke surga? Oh iya, ya. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, maka kita juga akan sama-sama naik ke surga juga. Bagaimana caranya? Kalau dalam Henokh, dia raib, dia tiba-tiba menghilang, dia naik ke surga. Elia, dia dihampiri oleh kereta yang berapi, dan dia naik ke surga pula. Lalu kita yang ada di ujung zaman ini bagaimana? Ada firman Tuhan mengatakan, pada hari-hari terakhir nanti, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan mengalami perubahan. Kita akan mengalami pengangkatan, ya, di mana kita tidak mengalami kematian secara jasmani ini. Tiba-tiba kita terangkat ke Firdaus, ya, surga, di mana dengan sekejap mata kita berubah sama dengan tubuh Kristus dan kita naik terbang ke surga, ke tempat yang aman. Saudara, di sini ketika Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melongo, termangu-mangu, kok bisa, ya, dan lain sebagainya. Sesaat dia dicekam oleh rasa kagum, rasa aneh, rasa takjub. Berdiri 2 orang malaikat, dia yang telah naik ke surga akan kembali turun ke bumi ini. Sebagaimana dia naik, dia juga akan kembali seperti itu. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, ya. Dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, di situ ayat yang ke-4, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-4, pada suatu hari ketika ia akan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem. Puji Tuhan, jangan meninggalkan Yerusalem. Nah, kenapa harus tetap di Yerusalem? Menantikan akan janji Bapa. Kenapa harus menantikan janji Bapa? Janji Bapa adalah
pencurahan kuasa Roh Kudus. Ini penting sekali, sebab sebelum Yesus naik ke surga, sesudah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-muridnya takjub. Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri ada di tengah-tengah mereka, dia kaget, dia menyangka dia hantu. Tapi Tuhan Yesus katakan, ini aku, bukan hantu. Dan setelah itu dia merasa teguh hatinya. Ada pula satu murid yang bernama Thomas, aku gak percaya jikalau belum tanganku, jariku ini dimasukkan ke lubang tangan yang berlubang. Dan Yesus juga kabulkan, dia bertemu. Dan Thomas merasakan takut, dia dan percaya. Dan sesudah itu, lama berlarut-larut ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu hilang lagi ya. Raib, nggak kelihatan lagi. Wah, iman daripada murid-murid ini jadi bimbang ya. Ini gimana? Tadi aku bertemu dengan kuasa Tuhan yang hidup. Aku bertemu, tetapi hilang lagi. Lemah lagi ya. Lalu berikutnya di dalam Yohanes pasal 21 disitu dikatakan ketika murid-murid Tuhan Yesus, Petrus dengan teman-temannya hendak kembali mencari ikan, kembali hendak menjala ikan. Kenapa? Karena imannya tidak permanen ya. Ketika ketemu Yesus, luar biasa hebatnya imannya berapi-api ya. Ketika Yesus hilang lagi, lemah lagi. Nah kini dia dalam keadaan putus asa, semalam-malaman tidak bertemu dengan hasil ikannya, kosong ya. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Yesus menyuruh melabuhkan pukatnya, lalu diangkat, mendapat ikan yang sangat banyak sekali. Kembali imannya kuat, kembali sukacita, kembali dia teguh, oh ini kuasa Tuhan memang ada. Kadang-kala kita juga sering kali demikian, kalau ada KKR, kalau ada kesembuhan ilahi, kalau ada firman Tuhan yang menyemangati kita, hari-hari tertentu misalnya pencurahan kuasa Roh Kudus, ada perjumpaan kudus, dan lain-lainnya. Iman kita kuat ketika kita, apalagi kalau ikut altar call di depan mimbar ya, rasanya kuat, rasanya kembali semangat ya. Tetapi setelah itu kembali lagi, iman kita menjadi lemah lagi. Demikian timbul tenggelam imannya ini. Pernah Tuhan Yesus bertemu dengan murid Tuhan juga yang sedang berjalan berdua dari Emmaus. Dia tidak menceritakan tentang keadaan bisnis mereka, dia tidak menceritakan orang lain ngerasain, tidak. Dia menceritakan tentang hal ihwal tentang keadaan Yesus bangkit. Kata orang dicuri, tapi tidak, kita yakin Tuhan Yesus betul dia bangkit. Nah, dalam keadaan bimbang, Yesus kembali menghampiri ya. Yesus kembali menghampiri, dia jalan sama-sama, tetapi dua orang Emmaus ini dia tidak mengerti bahwa yang di sampingnya itu adalah Tuhan Yesus ya. Di dalam Injil Lukas pasal 24 di situ dikatakan ayat 13 sampai yang ke-16 ya. Dia jalan sama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi dia tidak merasa ada Tuhan di sampingnya. Dia tidak merasa menyembah kepada Tuhan, cuma rasa mengeluh. Bagaimana ini? Tuhan hadir padahal di sisinya. Seperti kita juga mungkin suatu saat kita mengeluh, suatu saat kita bimbang, nggak ngerti ada Tuhan Yesus di sisi kita yang kuasanya siap menolong berat kita. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi ya. Apa itu yang sesuatu yang menghalangi? Adalah ketidakpercayaan full hidup kita ini. Untung Yesus memecahkan roti ketika dia disuruh masuk ke dalam rumah. Ketika memecahkan roti, maka terbukalah mata mereka. Ini Tuhan Yesus, lalu hilang Tuhan Yesus ya. Yesus hilang lagi. Wah, tadi berkobar-kobar hatiku jumpa Tuhan Yesus, berkobar. Semangat aku ketemu Tuhan Yesus. Nanti lama-lama kemudian lemah lagi ya. Ini keadaannya bergelombang begitu rupa. Ketemu di dalam semangat, dalam doa, dalam KKR, ketemu dengan mujizat Tuhan, ketemu dengan berkat Tuhan, luar biasa semangat.
Tapi ketika kita mulai turun, mulai hidupkan kita tidak ada sesuatu yang menyemangati, lemah lagi. Nah, ini yang Tuhan Yesus tidak mau. Sebab itu Tuhan Yesus tidak mau murid-murid merasa lemah. Dia seringkali menunjukkan, ketika dia menunjukkan kepada murid-murid, mereka semangat ya. Terakhir itu Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya sebanyak 500 murid-murid. Tuhan Yesus dikatakan di situ, kalau saudara bisa membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6 ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Dia menampakkan diri, murid-murid Tuhan mengerti lebih dari 500. Lebih daripada 500 orang murid-murid Tuhan. Dia bangga, semangat. Mungkin saat ini kalau sudah ada di HP, oh di awan ada Tuhan Yesus, ya. Kelihatan itu. Nah kita jangan cepat-cepat percaya ya, jangan cepat-cepat percaya, tapi percaya kepada firman Tuhan. Makanya Yesus kemudian naik ke sorga. Untuk apa? Untuk naik ke Bapa, untuk memberikan kekuatan bukan kepada murid-murid saja, tetapi kepada seluruh dunia. Barang siapa yang percaya, sabar menanti, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga full penuh Roh Kudus, sehingga kuat, tidak lemah lagi, tidak melempam lagi. Makanya Yesus naik ke surga. Sebelum naik ke surga dia melarang para murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Dia katakan, jangan meninggalkan Yerusalem, diam. Seperti kita juga mungkin saat ini, jangan tinggalkan rumah, diam di rumah. Ada apa? Ketika dia menanti 10 hari, dia mendapat pencurahan kuasa Roh Kudus. Walau kita di rumah, kita diam, tapi bukan diam tiduran, atau diam melamun, atau apa saja bingung. Tapi berdoa, sehingga dia mendapatkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita semuanya. Saudara, mungkin saudara bisa melihat ketika Yesus naik ke sorga, kemana dia? Nggak ngerti ya, sebab ketutup oleh awan. Dia murid-murid hanya melongo saja. Tetapi inilah suatu janji Tuhan. Dia ke sana. Kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, tempat yang sangat menyenangkan. Di mana tempat Tuhan Yesus pergi ke surga, kita pun juga ke sana. Disediakan tempat yang indah, disediakan rumah yang luar biasa. Dikatakan di dalam kitab Wahyu, tidak memerlukan matahari, di sana tembok dan lain sebagainya terbuat dari emas, berlian, permata dan lain sebagainya. Itu disediakan buat saudara dan saya. Nah, bagaimana supaya kita bisa meraihnya? Kita harus tetap setia. Kadangkala maksud hati, saya mau setia, saya mau rajin, tetapi keadaan kadangkala bertolak belakang. Firman Tuhan katakan harus mengimani. Kadangkala iman dengan kenyataan ini berperang ya. Imannya saya percaya. Nanti situasi keadaan gimana mau percayanya, ini tidak ada, itu tidak ada dan lain sebagainya. Namun kalau Tuhan telah memberikan janjinya supaya kita jangan meninggalkan Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Dan janji Bapa dikaruniakan, yaitu dia mencurahkan kuasa kepenuhan Roh Kudus-Nya. Dia tidak kemana-mana, Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya
Sehingga walaupun dia tidak melihat Tuhan Yesus secara jasmani, hatinya tetap kuat, hatinya teguh. Maka ada ayat mengatakan di dalam Yohanes waktu Yesus bangkit ya, pasal 21 itu, berbahagialah bagi orang percaya walaupun tidak nampak. Jadi Roh Kudus ini akan memenuhi kita semuanya. Jadi saudara jangan pikir aku kok nggak penuh Roh Kudusnya sebab tidak bisa berbahasa lidah, tidak bergosal dan sebagainya. Ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus sudah ada dalam diri kita. Di dalam diri kita ada Tuhan Yesus, ada rohnya Tuhan Yesus dengan roh saya. Roh jahat itu tidak ada, ya roh dunia tidak ada. Nah, untuk supaya kita teguh, supaya Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kita bisa terangkat, adalah suatu syarat supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Kenapa harus penuh dengan Roh Kudus? Sebab itulah kekuatan dari Allah. Apa saja yang penuh Roh Kudus? Semua. Hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, pikirannya dipenuhi Roh Kudus, mulutnya, perkataannya, pandangan matanya, pendengarannya, perbuatan sehari-hari tangannya itu berbuat apa saja, kakinya, perjalanan hidupnya kemana saja, perlu dipantau oleh Roh Kudus. Kalau hanya bergerak sendiri saja, tiba-tiba Tuhan datang kembali yang kedua, kita tertinggal. Sebab itu Tuhan inginkan full dengan Roh Kudus, walaupun kita tidak berbakti seperti saat ini ada di rumah masing-masing, tapi Roh itu selalu kontak dengan kita. Kita ini selalu berbakti itu beribadah, selalu memandang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi selalu kontak dengan Tuhan. Sebagai seorang anak bungsu itu, dia tidak kontak dengan Tuhan, hidupnya terlantar. Tapi kalau kita selalu kontak dengan Tuhan seperti Raja Daud, aku ingin setiap hari berada di rumah Allah. Artinya biarlah rumah Roh Allah ini ada dalam diri kita sendiri. Biar kita selalu kontak dengan Tuhan. Dan pasti Roh Kudus akan memimpin kita semuanya. Kalau kita dengan kekuatan kita akan gagal ya. Tuhan, hanya Roh Kudus yang menuntun hidupku ya. Seluruhnya pikiranku dijamah ya Tuhan, aku gak kuat dengan memikirkan kehidupannya. Hatiku gak kuat Tuhan menghadapi semua ini. Roh Kudus sejamah semua. Pandanganku kadangkala bersalah, pendengaranku juga seringkali membuat tidak menentu ya. Ataupun tanganku juga kadangkala sukar untuk berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Juga kakiku di perjalanan kehidupanku sejak dari kecil sampai sekarang kadangkala tidak menuju ke rumah Tuhan, hanyalah kepada dunia ini saja. Tapi kalau Roh Kudus menaungi kita semuanya, kita akan mengalami pengangkatan. Tuhan datang kembali yang kedua dengan kuasa sayap burung nasar, itu kuasa Roh Kudus, kita akan naik berjumpa dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hanya pada saat ini, kepada saudara-saudara semuanya, di dalam kita menantian Roh Kudus ini, biarlah saudara semuanya dipenuhi oleh Kudus siang dan malam 24 jam, sehingga tidak akan sia-sia buat kita mengiring kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak akan perpanjang khotbah saya. Satu perkara, apa yang Tuhan naik ke surga jangan disia-siakan. Kalau Tuhan yang sudah naik ke surga menyediakan tempat buat kita semuanya, dan nama saya dan saudara juga sudah didaftar di surga, maka setialah ya, setialah. Tuhan, dengan kekuatanku aku akan gagal, tapi dengan Roh Kudus Dia akan memimpin kita, Dia menolong kita, Dia mengingatkan kita, Dia menghibur kita. Jadi sangat penting sekali. Puji Tuhan. Di pada saat ini, sebelum saya serahkan kepada pimpinan, saya akan naikkan suatu pujian kepada Tuhan. Pimpinlah Roh Kudus. Roh Kudus, pimpinlah, jamalah tiap hati, jamalah. Walau teman yang tinggi
lewat lembah yang curam. Roh Kudus, pimpinlah. Amin. Saya mau berdoa buat saudara semuanya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan naik ke surga, itulah janji Tuhan buat kita semuanya, menyediakan tempat buat kami. Ketika kami berada di dalam dunia ini, kadangkala kami menghadapi bermacam-macam masalah yang kami tidak sanggup. Namun Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kami semuanya, kami bisa mengatasi semuanya dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat semuanya, supaya ketika Tuhan datang kembali yang kedua, kami boleh terangkat sama-sama dengan kuasa Roh Kudus yang suci. Terima kasih ya Bapa di surga, diserahkan di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini, dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah memuji memuliakan Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat termaterai dalam hati kita, dan kita mau melakukannya. Ada beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan, yaitu bahwa besok Kamis ada doa malam di tempat ini, seperti biasa. Yang bisa datang silakan datang, yang tidak bisa datang boleh mengikuti melalui streaming mulai jam 7 sampai selesai. Lalu dilanjut hari Jumat dan Sabtunya di tempat ini juga ada doa kepenuhan Roh Kudus mulai jam 6 sampai selesai. Selama 2 hari, Bapak Ibu yang mau datang silakan datang, yang tidak bisa datang Bapak Ibu bisa ikut melalui streaming yang ada. Ya, demikian pengumuman dari kami Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat hatimu untuk kita bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur semuanya ini. Dan sekarang ini sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita semuanya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom.